Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita lanjutkan praktikum kita menggunakan ArcView GIS 3.3. Nah, di video sebelumnya saya sudah ajarkan juga cara penginstalasi ArcView GIS 3.3, kemudian simulasi peta Meksiko. Nah, sekarang kita akan lanjutkan praktikum kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang registrasi titik koordinat. Nah, sebelumnya pastikan dulu di bagian ekstensinya ini aktif ini ya, Imagine Image Support, kemudian JPEG, JPEG Image Supportnya. Kalian centang dua-duanya ini. Nah, setelah itu silakan make default saja supaya pada saat kita buka aplikasi ArcView ini otomatis Imagine Image Support dengan JPEG, JPEG Image Supportnya itu otomatis tercentang pada saat kita nyalakan komputer kita. Nah, kemudian kita akan tambahkan gambar di sini. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan di sini sebuah folder, jadi kalian buat dulu folder di komputer Anda masing-masing. Saya siapkan di D, kemudian saya buat praktikum SIG, folder praktikum SIG, kemudian Sleman. Ini Sleman utm.bmp. Nah, untuk petanya sebentar saya akan cantumkan juga di bagian deskripsinya link untuk mendownload Sleman utm.bmp-nya. Kembali ke ArcView GIS. Selanjutnya kita add theme di sini. Add theme. Kita panggil itu tadi peta. Masuk di D. Kemudian saya buat tadi folder praktikum SIG. Kemudian Sleman. Nah, ini saya sudah masuk di Sleman. Nah, langkah selanjutnya untuk memunculkan tadi di sini Sleman utm.bmp-nya, ganti data source type-nya dari future data source menjadi image data source. Nah, ini sudah muncul Sleman utm.bmp-nya. Klik 2 kali saja di sini atau klik 1 kali, tekan tombol OK. Nah, sini sudah muncul Sleman utm-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan registrasi titik-titik koordinatnya di sini. Nah, coba perhatikan titik koordinatnya di sini. Nah, di sini adalah 400.000 di titik sini. Ini adalah sumbu X-nya nanti. Kemudian ini adalah sumbu Y-nya. 9160000. Nah, pada saat saya arahkan kursor saya di sini, ya seharusnya di bagian sudut kanan atas situ kan ada angka berubah-ubah ya, ada 180,60, kemudian 703,80. Nah, seharusnya titik pada saat saya arahkan kursor saya di sini harusnya 400.000. Kemudian di bawahnya adalah 9.160.000, 9160000. Nah, ternyata titik koordinatnya itu masih keliru, masih salah. Oleh karena itu kita harus registrasi titik koordinatnya ini. Nah, untuk meregistrasi titik koordinatnya ini, nah sebelumnya kalian harus tahu juga ya, ada dua macam titik koordinat, ada dinamakan dengan titik koordinat geografis yang menggunakan derajat-derajat gitu ya, derajat, kemudian derajat, menit, second. Nah, kalau yang ini adalah titik koordinat untuk UTM ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di bagian deskripsinya atau di perkuliahan nanti. Nah, sekarang untuk meregistrasi
titik koordinatnya ini. Nah, caranya pastikan dulu di bagian view-nya, kemudian pada bagian bawah di sini harus ada tertulis register and transform. Nah, ternyata di bagian menu ini, menu view, belum ada. Nah, untuk mengaktifkan di sini register and transform, ya kita masuk di bagian file, kemudian extension. Masuk di bagian extension, kemudian cari di bagian bawah namanya register and transform tool. Nah, ternyata juga di sini tidak ada. Ya, pasti juga kalian tidak ada ya. Nah, oleh karena itu di folder sebelumnya ini di praktikum SIG, nah ada di sini ya. Ada sebuah file namanya transform.avx. Nah, ini kita copy masuk ke dalam ext32 ya. Saya copy ini, copy, kemudian masukkan ke dalam drive C, kemudian masuk di folder S3. Nah, ada beberapa mahasiswa kemarin bertanya, Pak, saya tidak memiliki folder S3 di C-nya. Nah, kemungkinan juga kalau tidak muncul di S3 di folder di drive C langsung, coba cek di bagian program filenya di sini. Sini ya, biasanya muncul di sini S3-nya. Nah, kebetulan saya langsung di C, makanya sebelum menginstal RView itu harusnya kita perhatikan dulu di mana folder S3-nya nanti akan tersimpan. Saya masuk di S3, kemudian masuk di AVGIS 30, kemudian masuk di RView, kemudian masuk di ext32. Nah, kemudian kita paste di sini. Klik kanan, kemudian paste. Nah, ini transform.avx-nya sudah masuk. Ini 85 KB ekstensi AVX ya, AVX. Nah, selanjutnya kita masuk lagi di sini bagian ekstensinya, kan di sini belum muncul ya. Ya, kita close ulang dulu. Biasanya di bawah muncul ya, di bawah sesuai dengan abjad, diurut dari atas A sampai Z. Register. Saya close dulu. Saya kembali lagi masuk di file, kemudian extension. Nah, sebelumnya, nah di sini kan belum muncul ya, belum muncul di sini, karena kita belum aktifkan register and transform toolnya. Kita masuk di file, kemudian extension, kemudian ke bawah. Nah, ini sudah ada ini, register and transform tool. Centang ini supaya tercentang terus ini pada saat kita aktifkan komputer kita, nyalakan komputer kita, jadikan sebagai make default. Setelah itu tekan tombol OK. Nah, langkah selanjutnya, nah masih di peta yang sama ya, peta Sleman. Nah, kita masuk di menu view, kemudian nah ini sudah muncul register and transform. Tekan ini. Nah, sekarang kita akan meregistrasi titik-titik koordinat. Nah, untuk meregistrasi titik-titik koordinatnya minimal 4 titik yang harus kita registrasi, dan ambil titik-titik yang di pinggir-pinggir peta tersebut. Kita mengambil titik-titik koordinat di pinggir-pinggir peta supaya mencakup semua peta ini, supaya errornya juga sedikit. Nah, caranya untuk meregistrasi yang versi UTM, nah caranya perhatikan dulu. Jadi kita hanya menggunakan nanti tombol ini saja ya, tombol zoom, zoom in, zoom out, kemudian pen, kemudian ini zoom to active temp. 4 tombol ini akan kita gunakan untuk
registrasi titik koordinatnya. Nah, ingat sebelumnya sini kan belum sesuai titik koordinatnya ya. Di sini kita akan simpan titik-titik koordinat di sini minimal 4. Nah, caranya catat dulu ini ya. Di sini ada titik. Nah, sebelumnya kalian harus tahu juga ya. Nah, mana sumbu X? Nah, ini kan sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, ini adalah sumbu X-nya. Jadi nilai-nilainya ini 400.000. Nah, sama di atas semua. 400.000 di sini ya. Satu garis ini. Di sini adalah 420.000, 460.000, 480.000. Adapun ini adalah sumbu Y-nya. Sumbu Y di sini. Di sini adalah 910000 sepanjang garis ini. Kemudian di sini adalah 914 dan seterusnya 916, sama semua ini. Nah, layaknya kalau kita belajar matematika ya, sumbu X dengan di sini sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya. Nah, untuk meregistrasi titik di sini, titik X-nya yang pertama adalah 400.000. Kemudian di sini adalah 916. Nah, saya perbesar di sini. Nah, titiknya di sini. Titiknya di sini ya. Jadi kita input nanti di bagian X-nya adalah 400.000. Kemudian 916 untuk Y-nya. 0000. Saya perbesar lagi. Nah, kenapa harus diperbesar seperti ini? Supaya errornya semakin kecil. Nah, seperti ini saja. Nah, kemudian pilih tombol ini. Nah, kalau ini untuk registrasi dalam bentuk titik koordinat geografis ya, dalam bentuk derajat. Nah, kalau untuk titik koordinat untuk UTM, nah kita pilih ini ya, source point, kemudian letakkan kursor Anda di sini, klik satu kali. Nah, artinya kita sudah siap letakkan titik di sini ya, titik koordinat pertama. Untuk meregistrasinya, simpan tadi di sini, X-nya tadi adalah 400.000. Kemudian di sini adalah 916 ya, 9.160.000. Tekan sembarang. Oke, sudah masuk di sini. Artinya titik pertama kita sudah registrasi. Titik pertama kita sudah registrasi. Nah, langkah selanjutnya titik yang kedua. Nah, kalau kita mau pakai pen ini ya lama jauh sekali. Makanya kita zoom to active time saja dulu. Kembalikan ke normal. Ya, titik pertama, titik koordinatnya sudah terregistrasi di sini. Kemudian yang kedua di sini. Kita akan registrasi titik yang kedua. Tinggal kita pakai tombol ini, zoom in, kemudian kita ke registrasi ini. Saya geser-geser. Oke, ingat ya. Nilainya adalah yang pertama adalah X-nya adalah 480.000. Kalau di sini tetap 916.000. Jadi titiknya ini kita akan registrasi lagi. Saya perbesar lagi. Oke. Kemudian tekan tombol ini source point, kemudian letakkan kursor Anda di titik kedua di sini. Nah, ingat semakin besar itu semakin akurat, semakin sesuai dengan peta raster kita. Masukkan di sini X-nya tadi adalah 480.000. Kemudian di sini
sama ya, 916. Oke, selesai. Ini untuk yang kedua. Kita normalkan lagi. Titik koordinat kedua sudah terregistrasi. Kemudian ini lagi. Titik koordinat yang ketiga di sini. Nah, di sini. Yaitu ingat X-nya ini 480.000. Kemudian Y-nya adalah 91, 9.100.000. Sini adalah 480.000. Saya perbesar lagi supaya errornya semakin kecil. Kita perbesar di sini. Ingat ya, 480.000, 9.100.000. 480.000 di sini. Jangan lupa tekan dulu source point-nya. Kemudian letakkan kursor kita di sini. Nah, sini adalah 480.000. Sorry, saya letakkan kursor saya 480.000. Kemudian di sini berapa tadi? 91. 9.100.000. Oke, sudah. Nah, sekarang terakhir ya, minimal 4 titik yang kita registrasi. Nah, boleh di sini ya, boleh juga di sini, terserah ya, minimal 4 ya, yang dianggap bisa mewakili. Titik terakhir saya perbesar lagi di sini. Nilainya adalah 9.100.000. 9.100.000 di sini dengan 400.000. Oke, letakkan kursor Anda. Letakkan dulu source point-nya, kemudian letakkan titik terakhir di sini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi di sini. Sini adalah 400.000. Kemudian di sini adalah 9.100.000. Oke, sudah. Artinya ini 4 titik ya minimal lah yang kita pakai untuk meregistrasi peta. Bisa 5 ya, tapi 4 sudah cukup. Nah, perhatikan di bagian RMS errornya. Nah, kalau untuk biasanya kalau kita mau mengolah peta itu RMS errornya itu minimal 0,5, atau dia mengatakan minimal 1 ya. Itu standar errornya itu yang bisa ditoleransi. Nah, kalau errornya seperti ini 0,024, artinya itu kecil sekali ya. Kecil sekali errornya. Kalau misalkan besar errornya di sini, nah tinggal kita bisa pindahkan saja. Misalnya, nah kalau kita mau pindah-pindahkan ini, semakin saya pindahkan maka entah itu semakin membesar nilai errornya di sini atau semakin kecil. Nah, kalau untuk mengedit salah satu tempat, salah satu titik, misalnya titik keempat saja saya edit, ya tekan dulu ini, edit, kemudian ini kan berpindah ini. Nah, kalau kita tidak perbesar tadi, kemungkinan besar dia, kalau kita tidak terlalu perbesar tadi, kemungkinan titik koordinatnya tidak pas di tengah. Boleh jadi errornya itu akan semakin besar. Makanya itulah gunanya kita memperbesar. Nah, ini semakin kecil lagi, ini 0,010. Apakah masih bisa untuk dapat? Masih 0,03. Nah, seperti ini saja ya errornya.
kecil sekali nih errornya. Nah, kalau sudah selesai, kita kembalikan lagi. Nah, langkah selanjutnya, nah di sini tidak usah diubah-ubah ya di bagian source-nya, tetap di view 1, kemudian Sleman utm.bmp ya, tetap di sini ya sumbernya. Kemudian jadi di sini tidak usah dikacak-kacaki di bagian sini ya. Nah, kemudian tekan ini centang store control point-nya, kemudian write war file, tekan tombol ini. Nah, ini jangan dipindah-pindahkan juga, ini tetap di Praktikum SIK kemudian Sleman. Jadi dia ekstensi BPW, tekan tombol OK. Nah, kok hilang? Kemana petanya? Nah, kalau saya aktifkan ini tidak ada juga, hanya titik-titik koordinat saja seperti itu. Nah, tidak usah kaget, itu berarti peta Anda sudah ke Sleman. Bercanda ya. Artinya peta kita itu artinya sudah sukses ya, sudah berhasil kita registrasi. Sudah berhasil kita registrasi. Kalau sudah hilang itu artinya proses registrasi titik koordinat sudah berhasil. Tinggal kita panggil ulang kembali data raster kita, gambar Sleman utm.bmp-nya tadi. Saya close ini. Oke. Kemudian kita kembali lagi, add temp, masuk di sini. Tetap ya di D Praktikum SIK Sleman utm.bmp. Oke, kemudian saya centang ini. Nah, sekarang saya arahkan kursor saya di sini. Kalau saya arahkan di sini, ya angkanya di atas sudah hampir sudah memenuhi kan? 400.000, kemudian 916 di sini. Sudah sesuai dengan nilai yang ada di bagian sini. Titik koordinatnya. Nah, bisa ndak peta kita tidak diregistrasi kemudian langsung menggambar? Bisa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, cuman tidak sesuai dengan titik yang ada di lapangan. Di sini kan sudah sesuai 480, kemudian 916 ya. Oke. Nah, kalau kalian tidak mau registrasi nanti petanya nggak masalah sih ya, nggak masalah. Yang jelas peta yang kalian gambar nanti itu sesuai dengan data yang kita gambar. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang ya saya kasih tugas ya, coba olah praktekkan ini registrasi peta Sleman sesuai dengan tutorial ini. Ini sudah terregistrasi, ini sudah sesuai dengan titik koordinat di lapangan. Sleman itu di mana? Nah, Sleman itu di Jogja ya. Sleman itu di Jogja. Nah, sudah selesai registrasi peta kita. Oke, selanjutnya kita akan gambar peta ini. Jadi di Praktikum Sistem Informasi Geografis ini kita diajarkan untuk menggambar peta dari nol.
menggambar peta dari nol, bukan asal mengambil peta dari internet seperti itu ya, bukan. Jadi kita membuat peta dari nol. Nah, untuk membuat peta seperti ini, nah pertama klik view, kemudian new theme. Nah, kalau selama ini kita pakai add theme, artinya theme yang sudah ada, sudah tersedia di dalam komputer kita. Nah, sekarang kita baru membuat. Jadi pilih menu view, kemudian masuk di menu new theme. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. New theme, future type-nya ini ada 3 di sini. Ada point, ada line, kemudian ada polygon. Nah, perlu saya jelaskan di sini. Ya, mudah-mudahan juga sudah dijelaskan di teorinya. Untuk polygon itu digunakan untuk menggambar peta yang memiliki luasan. Ya, wilayah. Jadi pertama kali kita mau menggambar peta, ya kita pakai polygon. Kita gambar dulu wilayahnya. Nah, setelah itu baru kita gambar di bagian atasnya itu lainnya, garis-garisnya, poinnya, titik-titiknya. Jadi inti dari materi ini, praktikum SIG ini, ya cuma 3. Dalam menggambar peta itu cuma menggunakan polygon, menggambar wilayah, danau, ya misalnya juga dalam bentuk danau ya, danau, lakes ya, sebagaimana simulasi RVO yang kalian sudah lakukan kemarin. Ya, semuanya itu menggunakan polygon, danau, kemudian apalah yang jelas dia memiliki luasan dalam bentuk wilayah ya. Nah, kemudian line ini kita gunakan untuk menggambar garis. Ya, meskipun pada dasarnya misalnya kalau kita membuat sungai, membuat jalan, dia kan memiliki luasan ya. Ya, cuman di sini kan kita hanya menggambar, kita hanya line itu hanya mewakili, oh ternyata ini jalan. Nah, seperti itu ya. Kita abaikan luasnya, berapa lebarnya jalannya seperti ini. Adapun nanti ya kita bisa ubah-ubah ketebalan garisnya ya. Intinya kalau untuk line itu menggambar garis-garis ya, menggambar garis seperti sungai, jalanan, jalan rel kereta api, jalan tol, bandar, arah arah jalur pesawat dan lain-lainnya. Intinya yang dalam bentuk garis di sini. Kemudian poin itu digunakan untuk menggambar tempat-tempat, memberikan informasi kepada tempat-tempat yang dianggap penting. Misalnya kantor-kantor, tempat ibadah, gunung, tempat wisata, kampus, dan lain-lainnya. Termasuk juga sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk hari ini kita pakai polygon dulu. Materi tentang polygon. Pilih polygon, setelah itu tekan tombol OK. Nah, langkah selanjutnya di sini minta kotak dialognya, minta di save. Save di mana? Ya, kita simpan di tempat yang sama di D. Kemudian praktikum SIG, masuk di praktikum SIG, kemudian Sleman, kemudian ganti namanya di sini Sleman. Setelah itu tekan tombol OK.
Nah, ingat kita coba kembali ke Sleman. Sebelum saya tekan OK, perhatikan di folder Sleman di sini, di D, praktikum SIG. Nah, di sini ya. Sebelumnya tadi ini kan sudah satu folder di sini. Nah, setelah kita registrasi petanya, muncul 3 file seperti ini. Jadi sama juga, tiap kali kita membuat theme, baik polygon, line atau point, maka dia akan terbentuk 3 file lagi di sini. Ya, coba kita tekan tombol OK-nya. Oke. Ini sudah muncul juga sleman.shp. Coba kita ke sini. Jadi bertambah 3 ya. Tiap kali membuat theme selalu disertai satu theme itu selalu disertai dengan 3 file. Ini sleman.shp-nya. Kemudian di sini adalah ini database-nya, kemudian ini SHX-nya. Jadi tidak boleh dipisahkan ini. Kapan ada satu hilang, maka atau terhapus, maka theme yang kita buat itu tidak bisa kita manfaatkan. Oke, kembali ke sini, kita akan menggambar Sleman. Nah, untuk menggambarnya, untuk menggambar Sleman ini, pertama itu ya kita untuk menggambar itu selalu mulai dari pinggiran peta. Pinggir peta seperti ini sampai selesai. Nanti setelah itu baru kita partisi. Nah, cara menggambar petanya, perhatikan dulu sebelumnya di bagian Sleman sini, di sekitar tanda centangnya itu ada garis putus-putus. Itu berarti bahwa sleman.shp dalam keadaan aktif, siap untuk dilakukan modifikasi. Siap untuk dilakukan modifikasi. Kalau keadaannya tidak ada garis putus-putus di sini, itu berarti bahwa Sleman tidak siap untuk dilakukan modifikasi, tidak siap untuk diedit. Nah, contohnya seperti ini. Saya klik ini ya. Kemudian saya klik theme. Perhatikan saja dulu, tidak usah dipraktekkan. Nah, kalau saya stop editing, kemudian ya tentunya saya save ini ya. Saya save, yes. Nah, di sini hilang garis putus-putusnya. Itu berarti bahwa tidak ada theme yang aktif. Tidak ada theme yang siap untuk dilakukan modifikasi. Untuk mengembalikan supaya ada garis putus-putusnya di sini, klik satu kali lagi ini, kemudian kembali ke theme, kemudian start editing. Jadi apapun yang kita mau edit, ya selalu kita pastikan di sekitar garis putus-putusnya itu, di sekitar tanda centang ini ada garis putus-putusnya atau dalam keadaan aktif. Bisa jadi dimainkan ya. Stop editing, start editing. Nah, seperti itu saja. Nah, kemudian kalau ini sudah aktif, sleman.shp-nya sudah aktif, langkah selanjutnya ganti draw rectangle-nya menjadi draw polygon ini. Di bawahnya lingkaran. Klik ini, draw polygon. Kalau saya arahkan kursor saya tertulis draw polygon. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar di sini. Nah, caranya kita perbesar dulu. Nah, seperti ini ya, saya perbesar. Meskipun nanti kita bisa perbesar pada saat kita melakukan proses penggambaran. Nah, boleh start dari sini. Yang jelas di pinggir ya. Klik satu kali, kemudian klik satu kali lagi. Nah, seperti ini saja terus. Kalau misalkan kembali salah seperti ini, klik kanan saja, kemudian delete last point. Klik kanan,
klik kanan, delete last point, gitu ya. Klik kanan, delete last point, klik kanan, delete last point, dan seterusnya. Untuk memperbesar, memperkecil, gunakan klik kanan, kemudian tahan, zoom out. Untuk memperbesar, zoom in, zoom out, zoom out, zoom out, gitu ya. Nah, kalau misalkan di tengah perjalanan Anda terklik, misalnya itu terklik 2 kali seperti ini. Nah, kalau seperti ini, bisa diperbaiki. Saya hapus dulu ini. Delete future ya. Nah, bisa ini diperbaiki. Kita pakai ini, vertex edit. Ganti kursor Anda, jangan pakai ini dulu ya, karena seperti itu tadi, selalu akan menggambar. Kita pakai vertex edit untuk mengeditnya. Klik ini, kemudian untuk menambahkan vertex, klik 1 kali saja. Itu sudah ada segi 4-nya. Cuman lama kalau seperti ini satu-satu, lama. Mending kalau masih baru sedikit tiba-tiba salah, ya mending kalian hapus saja, kemudian ulang dari awal. Saya delete saja. Boleh tekan tombol delete di komputer Anda ya. Sebelumnya aktifkan dulu pointer, pilih ini, kemudian delete. Kita kembali lagi untuk menggambar. Zoom in, zoom in. Oke, saya gambar ya. Jadi dalam menggambar itu tekan sekali saja ya. Zoom out, delete, jadi membuat tugas itu harus detail ya. Nah, seperti ini kan saya salah, mending saya hapus saja dulu, saya ulang dari awal. Saya perbaiki dulu baik-baik. Tadi itu salah karena saya pakai XP pen saya ya, terlalu sensitif. Kalau pakai kursor di komputer itu ya enak ya, tidak terlalu sensitif. Klik kanan untuk memperbesar, untuk mendetailkan peta kita. Klik kanan untuk memperbesar lagi, seperti itu. Jadi pembuatan peta itu harus detail seperti ini ya. Jadi tugasnya nanti tidak boleh asal-asalan dalam menggambar peta awal, menggambar poligonnya, wilayahnya. Zoom, klik kanan, zoom out.
zoom out untuk memperkecil. Saya percepat saja. Jadi tugas Anda ya kalian harus detailkan ya. Saya cuman percepat saja ini supaya prosesnya semakin cepat juga, durasi videonya tidak terlalu panjang. Ya kalau kalian kan nanti tugasnya kan lama, 1 minggu kerjanya, jadi bisa dibikin sedetail mungkin. Zoom out. Zoom in kalau untuk memperbesar. Zoom in. Nanti kalau tidak detail kalian bisa juga edit kok. Di bagian vertex tadi, kursor vertex kalian bisa edit melalui situ. Aduh, oke, nggak masalah. Terklik 2 kali seperti ini ya. Nah, untuk mengeditnya klik 2 kali Sleman. Nanti tadi kalau misalkan kalian sudah sampai di atas, nah tinggal klik 2 kali saja. Nah tadi ini tiba-tiba terklik 2 kali, jadi saya tinggal lakukan proses perbaikan di bagian sini ya, karena di sini belum saya sentuh tadi. Nah caranya supaya peta asli kita adalah bentuk gambar tadi kelihatan, jadi warna ini saya jadikan warna transparan. Klik 2 kali di sini Sleman .shp, kemudian ini rectangle-nya ini segi 4 panjangnya, klik 2 kali lagi, kemudian pilih ini transparan, apply. Nah itu ya di bagian sini tadi. Nah kalau misalkan kalian mau pertebal, boleh klik 2 kali di sini, kemudian misalnya saya ganti menjadi 2 supaya tebal-tebal garisnya. Nah seperti itu. Nah saya tinggal perbaiki di bagian sini. Kalau sini saya perbesar di bagian sini. Nah tinggal saya perbaiki, gunakan lagi vertex edit ini. Nah tinggal saya tarik-tarik saja ini. Niat hati untuk mempercepat malah salah langkah, salah klik.
Nah sebenarnya kalau seperti ini kan lebih enak gambarnya, sesuai dengan gambar aslinya. Kalau detail seperti ini, tadi gambarnya seperti ini kan masih perlu diperbaiki. Nah kalau kalian mau tugas Anda ya perbaiki sedetail mungkin. Nah kalau kalian mau perbaiki di bagian sini tadi, ya tinggal ya tarik-tarik saja seperti ini. Ya mungkin ada yang bertanya, sesusah itukah kita membuat peta? Iya, kalau dari awal kita buat petanya. Kita kan mau membuat peta dari nol, jadi ya seperti inilah. Sedikit lagi, lanjut. Pakai pen untuk geser-gesernya. Nah kalau kita mau perbaiki lagi di sini, silakan seperti itu saja ya proses pengeditannya. Kita tinggal angkat keluar atau masuk sesuai dengan garisnya. Nah kalau petanya seperti ini kan enak kelihatannya semuanya. Gak ada kelihatan garis kan kalau seperti ini petanya. Untuk guys sekalian ya tinggal perbaiki saja. Kalau misalkan ada yang salah, gunakan pen, kemudian kembali ke vertex edit, kemudian angkat keluar masuk, keluar ini, dan seterusnya. Anggaplah ini sudah saya perbaiki semuanya. Nah sudah selesai. Oke, anggaplah ini peta saya sudah perbaiki semua di pinggir-pinggirnya. Nah langkah selanjutnya kita mau partisi. Nah untuk mempartisinya perhatikan, bisa nggak saya copy ini? Tunggu dulu ya. Saya copy, coba bisa nggak? Copy ke tempat lain maksudnya ya. Ke sini bisa nggak saya copy ke sini? Original file. Bukan. Insert. Bukan. Ini tidak ada hubungannya dengan aplikasi review ya, tidak ada. Oh sorry, tidak bisa di copy. Oke.
Untuk menggambar selanjutnya, kita akan partisi ini. Untuk mempartisi wilayahnya ini sesuai dengan warna peta ya. Jadi pembagian wilayahnya di sini sesuai dengan warna. Ini warna 1, warna 2, warna 3, warna 4, dan warna 5. Ingat, dalam pemberian warna itu di review itu otomatis, jadi tidak perlu kalian capek-capek untuk memilih warna. Silahkan pilih saja kombinasi warna apa yang kalian suka. Dan pasti tidak ada warna sama yang saling berdekatan. Contohnya, untuk mempartisi wilayah di sini, caranya perhatikan konsepnya dulu. Perhatikan konsep dalam menggambar ya. Misalnya peta kita tadi seperti ini. Oke, anggaplah ini petanya tadi. Saya mau copy tadi itu, cuma nggak bisa ya. Ya, karena ini kan Microsoft Office OneNote, nggak bisa langsung di copy. Jadinya saya gambar seperti ini saja lah kadarnya. Nah, untuk mempartisi wilayahnya sesuai warnanya tadi. Nah, pertama letakkan kursor Anda di sini. Ya, kita pakai tombol draw line to split polygon. Nah, ini yang kita pakai, draw line to split polygon. Nah, caranya untuk memakai ini, caranya kita partisi sesudah. Anggaplah ini warnanya tadi di sini, satu warna di sini, kita partisi seperti ini. Terlebih dahulu aktifkan dulu ini, draw line to split polygon. Nah, setelah aktif, nah, yang mana itu macam draw line to split polygon? Nah, gambarnya seperti ini nanti, kalau tidak salah ya. Nah, seperti ini nanti tombolnya. Tinggal kita klik, kemudian sudah aktif draw line to split polygon. Caranya klik satu kali di sini, klik satu kali, kemudian masuk ke dalam peta, klik satu kali untuk berpindah, ikuti warna-warna peta, kemudian sampai di luar, klik dua kali untuk mengakhiri, klik dua kali. Otomatis ini akan terhapus dengan sendiri. Di sini pun akan terhapus dengan sendirinya. Otomatis wilayah pertama sudah terbentuk. Wilayah pertama sudah terbentuk di sini. Wilayah kedua, misalnya wilayah keduanya di sini. Nah, boleh melalui sini, start dari sini, closing di sini. Intinya tidak boleh melalui garis yang sama. Nah, kalau misalkan saya mulai dari sini, artinya saya klik satu kali di sini, klik satu kali. Setelah itu masuk ke dalam peta, ikuti sesuai dengan warnanya. Kemudian di sini kita klik dua kali. Otomatis lebihnya, garis yang berlebih itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian tadi di sini, peta berikutnya di sini yang kecil. Nah, untuk mempartisinya, yang ini kecil di sini tadi ya, sebagaimana yang ini kita mau partisi. Nah, caranya, start dari sini, klik satu kali di sini, kemudian masuk ke dalam sini, di sini klik dua kali. Otomatis lebih-lebihnya akan ini wilayah kedua tadi di sini wilayah ketiga, wilayah keempat. Nah, untuk membentuk wilayah keempat itu boleh start dari dalam sini, closing di sini. Start di sini, klik satu kali, masuk ke dalam, klik dua kali.
Di sini klik 1 kali. Nah, coba kita praktek. Untuk prakteknya, ganti ini, draw line to split polygon. Ini gambar ini ya, kedua dari bawah. Kalau kita arahkan kursornya menjadi draw line to split polygon. Saya perbesar dulu di sini ya. Saya mau partisi wilayah pertama di sini. Saya tinggal perbesar saja di sini. Oke. Kemudian saya aktifkan draw line to split polygon. Klik di luar. Kemudian masuk ke dalam peta. Klik kanan untuk memperbesar, zoom in. Klik kanan untuk memperbesar, zoom in. Tinggal kita ikuti garisnya untuk mempartisi wilayahnya. Klik 1 kali untuk berpindah. Zoom out untuk memperkecil. Jadi ini penggunaan draw line to split polygon, jangan pakai dulu sebelum gambar peta kita sudah bagus. Dalam hal ini gambar pinggiran peta kita sudah bagus ya, supaya hasil peta Anda juga memuaskan. Klik kanan, zoom in. Closing di luar. Oke, otomatis sudah jadi. Saya hilangkan coba ini peta Slemannya, itu sudah terbentuk. Saya normalkan petanya, ya sudah terbentuk petanya pertama. Kemudian yang kedua ini, wilayah kedua, saya perbesar saya dulu. Bikin sini, saya perbesar. Nah, itu yang saya maksud tadi ini ya, perbaiki dulu semua pinggir-pinggirnya, baru setelah itu baru kita partisi. Pastikan selalu berpotongan ya. Nah, kalau seperti ini, jangan pas-pas di sini, kasih lebih-lebih saja sedikit, tidak masalah, karena lebihnya pun akan hilang nanti. Kalau misalkan tidak berpotongan seperti ini, kita mulai dari sini, kemudian kita start seperti ini. Oke. Ini sedetail bagaimanapun hasilnya yang kita lakukan, tidak ada hasilnya. Nah, meskipun di sini berpotongan, tapi di sebelah kanannya tadi di awal tidak berpotongan, maka sia-sia menggambar kita. Saya klik 2 kali di sini, tidak ada hasil yang terjadi, tidak ada partisi wilayah yang terjadi. Makanya pastikan garisnya di luar ya, saling berpotongan. Nah, saya simpan di sini. Saya perbaiki dulu di sini ya, supaya bagus petanya juga. Kalau misalkan masih ada, perbaiki dulu ya. Aktifkan vertex edit. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke draw polygon. Saya hilangkan dulu vertexnya. Oke. Ini bisa juga diangkat-angkat nanti. Kita aktifkan coba vertex edit. Nah, seperti itu. Nah, cuman biasanya di sini sudah terbentuk 2 garis ya. Nah, makanya detailkan cara menggambar Anda.
Sekarang saya gambarin sini. Draw line to split polygon. Jadi penilaian untuk tugas kedua itu ya gambar sedetail mungkin. Untuk mendetailkan, silakan klik kanan, pilih zoom in. Zoom in, tahan ya. Pelan-pelan ya. Closing di sini. Klik 2 kali. Oke, sudah jadi ya. Sudah jadi. Oke. Berikutnya yang kecil lagi. Yang kecil, oke. Seperti itu saja seterusnya ya. Untuk yang kecil ini saya perbesar saja di sini. Kemudian pakai ini lagi, draw line to split polygon. Klik 2 kali di sini untuk menyelesaikan. Oke, sudah jadi juga. Kemudian terakhir sini saya perbesar. Ingat, jangan melalui garis yang sudah ada. Jangan melalui garis yang sudah ada. Klik di sini. Jangan lupa gunakan ini ya, zoom in untuk
jelas. Klik 2 kali untuk mengakhiri. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang sudah jadi foto kita. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya, gambarnya. Foto yang kita sudah gambar sudah selesai. Nah, perhatikan ada 5 wilayah. Wilayah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, otomatis di tabelnya slema.shp pasti ada terbentuk 5 baris. Kita lihat coba tabelnya, open time table. Oke, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa wilayah kita buat akan terbentuk tabelnya secara otomatis di sini. Nanti kita input nanti nama-namanya di sini. Nanti kita input nama-namanya di sini. Ingat, jangan tinggalkan warna kuning di sini. Kalau kita tinggalkan, apa yang terjadi? Terselect ini ya. Terselect. Nanti kalau pada saat pemberian warna, dia akan warna kuning di sini, selalu warna kuning. Makanya pastikan di bagian tabelnya itu tidak ada berwarna kuning, select none. Oke, sampai di sini saya harap bisa dipahami. Ya, videonya sudah 1 jam lebih. Saya kira cukup sampai di sini saja. Untuk tugasnya harus lebih bagus dari gambar ini ya. Lebih detail lagi gambarnya dari ini. Cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.